Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini 4 Desember 2020 saya kembali menyampaikan renungan pagi untuk kita sekalian. Kali ini saya beri judul Senjata Kebenaran. Terambil dari Roma 6. Saya akan bacakan Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat,
tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan dari kuasa dosa. Saya dan saudara yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya dan mengimani bahwa darah Yesus yang tercurah di kayu salib, oleh kematiannya engkau dan saya dibebaskan dari dosa. Saudara, upah dosa adalah maut. Kita sudah Tuhan bebaskan dari maut, dan bagian kita adalah hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, saya akan mengambil inti sari dari perikop ini, dari Roma 6 ayat 1 sampai 14 ini, saudara. Saya sudah catat di sini poin-poin penting dari Roma 6. Yang pertama, saudara, kita tidak boleh lagi bertekun dalam dosa. Jadi kita harus berjuang melawan dosa, saudara. Yang kedua, kita semua, saya dan saudara, telah dibaptis dalam kematiannya. Yang ketiga, kita sudah menjadi manusia baru, hidup baru. Manusia lama sudah berlalu, kita memulai hidup baru. Kemudian, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa itu satu kali untuk selama-lamanya. Saya ulangi, saudara. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa lewat kematiannya di kayu salib satu kali untuk selamanya. Dosa tidak berkuasa lagi di dalam tubuh kita. Lalu apa yang Tuhan mau kita lakukan? Tuhan mau agar anggota tubuh kita ini tidak kita gunakan menjadi senjata kelaliman, tetapi kita gunakan menjadi senjata kebenaran. Senjata kebenaran. Gunakan anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Dan kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, namun kita berada di bawah kasih karunia. Kasih karunia keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi hal penting, poin penting yang membuat hati kita menjadi kuat, menjadi terhibur, menjadi nyaman, menjadi tenang? Bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia mengasihi saudara dan saya dengan perbuatan, dengan pengorbanan, dengan tuntas. Tidak setengah-setengah. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mengalahkan dosa sekali untuk selamanya. Jadi tidak berkali-kali, saudara. Tuhan telah memerdekakan saya dan saudara dari budak dosa. Tuhan menasihatkan lewat Roma 6 supaya saya dan saudara menjaga tubuh kita ini dengan tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara,
Di musim COVID ini, kita harus lebih tekun membaca Alkitab. Membaca, merenungkan, meresapi, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana cara kita untuk bisa kuat, untuk bisa dipakai menjadi senjata kebenaran? Kita perlu bergaul intim, bergaul dekat dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menuntun kita, menolong kita, menunjukkan cara bagaimana kita menggunakan anggota tubuh kita ini menjadi senjata kebenaran. Mata kita gunakan untuk senjata kebenaran. Tangan kita gunakan menjadi senjata kebenaran. Kaki kita gunakan menjadi senjata kebenaran. Hati kita gunakan menjadi senjata kebenaran. Telinga kita gunakan menjadi senjata kebenaran. Seluruh anggota tubuh kita gunakan menjadi senjata kebenaran. Artinya, segala gerak-gerik, segala tutur kata, tatapan mata, body language kita, hati kita menjadi surat terbuka, menjadi alat Tuhan. Orang melihat ada Tuhan di dalam kita lewat buah-buah yang kita hasilkan dari hidup kita. Oleh karena itu, saudara, kita harus bertekun dalam pengajaran akan firman Tuhan. Kita harus terus mencas rohani kita dengan firman Tuhan. Jangan malas membaca Alkitab. Cari waktu yang spesial untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saya sedang mengajarkan murid saya, Johnson dan Shani, untuk tekun membaca Alkitab secara 1 pasal 1 hari. Ya Johnson? Johnson, kamu sudah membaca berapa pasal, Johnson? Amsal udah selesai, Johnson? Jawab, Johnson. Ya. Iya, Miss. Lalu sekarang tadi kamu membaca pasal berapa? Tadi kamu membaca pasal apa? Kitab apa yang tadi kamu baca, Johnson? Kitab apa tadi? Hah? Lupa. Nah, saudara, anak membaca Alkitab, pasal berapa tadi dia baca, sekarang dia lupa. Nah, itulah gunanya kita harus tekun, harus berulang-ulang membaca dan merenungkan. Johnson, jangan lupa ya, apa yang kamu baca tadi, Johnson, karena firman Tuhan lebih penting dari permainan handphonemu itu, Johnson. Kamu memandang handphone sepenuh hati, sepenuh tenagamu, tapi membaca Alkitab baru kau baca sudah lupa. Itulah kebiasaan orang dan nyata, saudara. Maka itu kita harus tekun dalam pengajaran akan firman Tuhan. Itulah caranya, langkah-langkahnya, supaya kita bisa menggunakan anggota tubuh kita ini menjadi senjata kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami, Tuhan, supaya kami mengingat-ingat betapa Tuhan sudah baik berkorban untuk menebus dosa kami di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Engkau menghendaki kami untuk menggunakan anggota tubuh kami sebagai senjata kebenaran. Tolonglah kami, Tuhan, untuk itu. Hamba berdoa untuk semua orang-orang yang hari ini atau kapanpun dia membuka YouTube ini, membuka video ini. Jadikanlah mereka juga menjadi senjata kebenaran untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami puji dan sembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.